Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Siska ya. Jadi ini Siska di kali ini Siska ada yang mau Siska cerita. Cerita ini sangat-sangat ini ya baik untuk kita dengerin, terutama buat teman-teman Siska yang super sibuk dengan bisnisnya, yang super sibuk mungkin dengan karirnya. Ya, jadi Siska mau bagi cerita ini karena menurut Siska cerita ini penting kali untuk dibagi. Ya, jadi singkat cerita, Siska waktu itu ada kegiatan bisnis yang akhirnya mempertemukan Siska sama temen yang Siska mau ceritain hidup dia di kisah ini, di video kali ini ya. Siska mau ceritain kisah dia di video ini. Jadi kegiatan bisnis waktu itu membuat kondisi kami di mana kami harus tinggal bersama selama 2 minggu. Jadi kita nginap di hotel waktu itu kan, kita satu kamar, kita nggak tahu, nggak ada rencana juga, nggak direncanain, kita nggak tahu siapa teman kita yang akan jadi teman sekamar kita, dan ternyata Allah jadiin Siska sekamar sama dia. Awalnya kami biasa aja karena kan kita nggak kenal satu sama lain ya, kita dari berbagai daerah di Indonesia ini, tiba-tiba kita ngumpul gitu kan. Di satu kegiatan gitu, dan kegiatan itu membuat kita harus bersama selama 2 minggu. Nah, kenalan. Nah, hari pertama biasa aja, hari kedua biasa aja. Lama kelamaan mungkin dia, Siska kan pun sering teleponan ya, terus sering juga buat konten-konten kayak gini gitu kan. Waktu di hotel itu kan, waktu dalam kebersamaan kami lah gitu. Jadi dia mungkin lihat kayak Siska ini orangnya suka cerita, dan kalau ada teman-teman Siska yang nelpon, Siska tuh dengerin banget gitu apa ceritanya, apa yang mau disampaikannya Siska dengerin. Terus kalau kayak solusi atau saran tuh teman-teman sering minta kayak gitu kan. Jadi akhirnya dia pun kayak gini, kayaknya kok kayak cerita sama Siska nih, mungkin dia percaya, dan dia akhirnya mau cerita ke Siska. Nah, singkat cerita kan dia ceritain, Siska tanpa sengaja, namanya kita satu kamar, kadang-kadang Siska teleponan sama teman Siska, pasti dia denger gitu kan, karena Siska di kamar aja malas keluar, kadang-kadang kita keluar bareng gitu kan. Terus kadang-kadang gitu juga di dia atau keluarganya nelpon, anaknya nelpon, suami dan nelpon, Siska denger gitu juga. Misalnya suami Siska nelpon nanya kabar gitu kan, dia pun tahu oh suami Siska, video call apa gitu. Nah, ketepatan waktu itu anaknya nelpon, bukan anaknya sih nelpon, dia ya nelpon anaknya. Jadi rencananya kan setelah kegiatan itu selesai dia mau berangkat ke Malaysia karena memang dia bisnis di Malaysia. Kami sama-sama orang Minang. Dia berangkat ke Malaysia karena memang bisnis di Malaysia udah lama gitu kan, cuman anaknya tinggal di Indonesia. Jadi dia cerita, oh sis, kakak gimana ya sis ya, bingung kakak, kata gitu. Apa yang kakak bingungkan? Ini anak kakak ini, dulu sis dari kecil dia, waktu dia udah lahir, karena kakak sibuk, kakak kerja, kakak banyak kegiatan, jadi dia dari kecil tuh tinggal sama neneknya sis. Kakak di Malaysia sama ayahnya kerja membangun bisnis lah, merintis bisnis yang sekarang udah jalan. Nah, bisnisnya itu kayak pertama tuh kayak konveksi, lama-lama dia punya toko sendiri, punya punya brand sendiri gitu kan, brand hijab, baju-baju gitu. Nah, tapi dia orang Indonesia tapi buat bisnis di Malaysia sana gitu kan. Nah, jadi si anak ini karena terbiasa ditinggal sama orang tua
ditinggal cuman dikirimin duit, kadang kayak ditelepon atau video call gitu kan, atau sesekali orang tuanya berkunjung kayak setahun tuh 2 kali lah berkunjung untuk liburan balik ke Indonesia lah gitu. Cuman kan yang ngurus yang ngerawat itu kan ini neneknya, jadi kayak temen-temennya gitu kan. Biasalah kan anak-anak kecil nih kadang-kadang dibully-bully sama temennya, ih nggak ada mamanya, nggak ada ya, padahal ada. Maka orang tuanya itu kan ini ngurus bisnis gitu kan, sementara anaknya ini maunya tinggal sama orang tuanya gitu. Kenapa aku nggak dibawa aja, gitulah kata anak itu kan. Kenapa aku nggak dibawa aja, aku tinggal sama orang tua kayak teman-teman aku yang lain. Mereka tuh tinggal sama orang tuanya, diantar sekolah sama orang tuanya, dijemput sekolah sama orang tuanya. Kenapa aku enggak, kata anak ini tadi. Jadi ya dijelasin lah, iyalah nak, mama sama ayah cari uang, mama buat bisnis, ini semua kan demi untuk kamu juga. Nah singkat cerita besar lah anak itu tadi, yang dibesarkan sama neneknya, yang hidup sama neneknya tadi kan. Nah kakak itu bilang, sekarang kan dia udah besar sis, maksud kakak di tingkat SMA ini dia udah bisa tinggal sama kami di Malaysia, karena ya mungkin bisnis sudah berjalan lancar, kondisi udah memungkinkan untuk membawa anak. Nah, jadi ibaratnya untuk hal-hal yang lain kayak kesibukan kayak bisnis atau apa sudah bisa dihandle dengan karyawan, karena kan sudah besar. Jadi bisa Siska bilang dia udah sukses lah gitu kan, bisa lah fokus mengurus anak dan keluarga. Nggak kayak dulu kan dia memang merintis semua dikerjakan sendiri, jadi dia kayak memang bener-bener nggak bisa fokus ngurus keluarga gitu kan. Nah anaknya jawab apa guys, jawaban anaknya nih bikin dia sedih kali. Anaknya bilang gini, untuk apa sekarang mama bawa-bawa abang ke sana, katanya. Abang tuh butuh mama tuh waktu kecil dulu, katanya. Waktu kecil dulu. Nah itu kawan-kawan sibuk itu, aku dijemput mamaku, diantar mamaku, diantar bapakku, dijemput bapakku, katanya. Aku kan enggak, katanya. Karena aku udah besar, ngapain aku diatur-atur lagi, katanya. Aku mau sekolah di mana, nanti aku mau kerja di mana, aku udah bisa ngurus diri aku sendiri karena aku udah besar sekarang ini, katanya. Aku nggak butuh kalian lagi, katanya. Tuh mama sedih kali dengar dia bilang kayak gitu. Kenapa? Ya karena uang sebanyak apapun anak itu udah nggak mau lagi. Ibaratnya kayak dia udah sekolah di tingkat SMA itu kan udah gede ya. Kalaupun dia mau uang, dia udah bisa kerja kayak kerja part time atau ikut-ikut ke bengkel sama temennya atau apa. Ibaratnya walaupun dicukupi dari orang tuanya, dia nggak mau cuman uang. Dulu kehadiran orang tua itu sangat dibutuhkannya waktu dia kecil, katanya. Karena aku SMA, mama bawa aku ke Taman Ria, mama bawa aku ke Sunway Legon, mama mau bawa aku ke Ancol, ke Jakarta jalan-jalan. Aku udah nggak mau lagi jalan sama mama aku atau sama bapak aku jalan sama kawan-kawan aku lah, katanya. Mana mau lagi aku jalan sama mama, katanya. Itu bikin kawan tuh sedih kali. Dan Siska sedikit banyaknya ada memang terdengar dikit dari anak itu bicara ke mamanya kayak gitu ceritanya. Orang itu bahasa Minang, karena Siska orang Minang, ngerti lah Siska apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan orang itu. Walaupun sebenarnya bukan niat menguping, tapi kan dengar namanya satu kamar. Ya Siska bilang, iya Allah gitu, dia bilang. Ya cobalah kak, pelan-pelan, mana bisa anak sebesar itu kita tentuin kemauan kita atau kita paksakan kemauan kita, udah nggak bisa, karena dia udah punya pemikiran sendiri, dia juga udah mungkin udah punya kehidupan sendiri juga dengan kawan-kawan dia gitu. Udah nggak mau lagi sama orang tua, ya wajar dia ngomong kayak gitu. Siska bilang kan,
Sementara kakak udah yakinin dia sih, semua yang kakak cari, semua yang kami cari dengan ayahnya ini kan cuman dia. Anak kami cuma satu, cuman dia aja. Otomatis kan semua rumah, aset, segala macam bisnis itu kan untuk dia kelak, untuk dia. Tapi rupanya siapa yang tahu, yang dibutuhkan anak bukan itu. Dia udah besar. Kalau kita bilang kekayaan apa, mungkin dia nggak hijau dengan itu semua, mungkin dia nggak berharap itu semua. Karena apa? Dia udah besar. Aku mau uang, aku bisa kerja. Benar nggak? Jadi bener, dulu kayak cerita yang diceritakan teman Siska nih udah pernah Siska baca di novel, udah pernah juga Siska tonton di drama-drama, film-film, movie-movie gitu kan, family keluarga, udah pernah Siska tonton kisah-kisah kayak gini. Nah, Siska nggak nyangka aja kalau ternyata kisah kayak gini mampir di dalam angle-angle kehidupan Siska. Ternyata teman Siska ngalami sendiri kan gitu. Jadi Siska cuman bisa inilah kasih solusi. Yang pertama, minta maaf sebagai orang tua yang mungkin udah nggak hadir, mungkin udah melalaikan fungsi sebagai orang tua. Karena orang tua bukan cuman harus kasih uang, bukan cuman bisa ngasih harta atau warisan, nurun ke warisan segala banyak, enggak, tapi kehadiran fungsi kita dalam hari-hari untuk anak itu tadi. Kita harus minta maaf dulu, Kak Siska bilang. Cobalah kakak minta maaf, pelan-pelan diraba hatinya. Jangan lagi kita pamerkan harta yang udah kita cari untuk dia, keringat kita yang udah kita kumpulkan untuk dia, yang mungkin kita pikir itulah yang sangat berarti untuk hidup masa depan dia. Jangan dulu, karena ternyata udah keluar dari mulutnya bahwasanya dia nggak butuh itu semua. Aku mau uang, aku bisa cari. Aku udah besar, aku bisa nentuin kehidupan aku ke depan yang mau jadi apa. Itu kan sakit kali ya. Sakit kali rasanya saat kita udah mati-matian ya kan, laki bini berjuang untuk masa depan anak, tiba-tiba anak kita bilang udah gede, aku nggak butuh itu semua katanya. Aku nggak butuh itu semua. Kenapa? Karena kalau aku butuh itu aku bisa cari katanya. Aku udah besar katanya. Sakit nggak? Capek nggak kayak gitu? Terus yang kita cari itu untuk siapa jadinya? Sampai temenan dia, iyalah ya, disitulah salah kakak. Iya, disitu kehadiran orang tua, fungsi orang tua di saat 10 tahun ke bawah. Terus dia cuma dibesarin sama neneknya, terus dia dibully dari teman-temannya gitu kan. Dia kayak rasa, oh oke lah, aku dari kecil udah kuat kok, sekarang lagi aku udah besar pasti aku kuat kan gitu. Nggak ada peran orang tua cuma ngasih uang, ngasih makan gitu kan. Sekarang aku udah besar, aku bisa cari uang, aku bisa cari makan. Kalau cuman itulah fungsi orang tua tuh tadi, dia nggak dapat kayak belayan fisik, dia kayak nggak dapat wejangan, dia kayak nggak dapat perhatian secara langsung gitu kan. Kayak ditanyai atau mau makan apa hari ini, atau pelajarannya kayak mana hari ini, kayak mana teman-teman kamu, kayak mana hari-hari kamu. Mungkin kan itu perlu dipelajari. Kayak kita nggak ngelihat dia belajar sholat, kita nggak ngajarin dia belajar ngaji, kita nggak ngajarin dia untuk bisa mandiri. Nggak kita yang ngajari, tapi orang lain, ya walaupun itu neneknya. Dan dia cenderung jadi anak yang melawan. Kadang dia nggak pulang lagi sis ke rumah katanya. Kakak ini kali takut kali kalau dia udah nggak pulang ke rumah, kakak takut kan nanti dia tahulah kenakalan anak zaman sekarang kayak mana. Iya tahulah, kita nanti larinya ke sabu atau nggak ke judi atau nggak ke free sex. Itu kan yang kita takuti kan. Tapi kayak mana, makanya kan waktu Siska jualan, Siska ada sempat mau buka cabang. Terus Siska konsultasi sama suami, oh bang kayak mana kalau Siska buka toko lagi di sana bang. Jadi toko yang di sana itu karena ramenya dari sore sampai malam. Nah toko yang ini kan dari pagi sampai siang, toko yang di sana dari sore sampai malam. Kayak mana bang? Anak Siska dengar loh.
anak Siska dengar yang paling besar. Yang paling besar waktu itu baru umur kelas 1 SD, kelas 6 tahun. Baru 6 tahun, terus dia bilang gini, Mama mau buka toko lagi, Ma. Iya, dari sore sampai malam, Mama bilang. Iya, Mama udah di toko dari pagi sampai siang. Mama pulang siang, makan, sholat, istirahat, udah. Habis itu sore sampai malam Mama mau pergi lagi. Jadi kami kayak mana? Kami nggak pernah loh duduk-duduk nonton TV sama Mama. Kami nggak pernah main sama Mama, katanya. Iya, kan kita jalan-jalan juga tiap bulan, Siska bilang gitu kan. Kita kan main-main, Mama juga bawa kakak main-main. Kita pergi makan ke sana. Iya, tapi kami pergi sekolah nggak pernah Mama antar. Jemput juga nggak pernah dijemput. Kami pergi sendiri jalan kaki, pulang sendiri jalan kaki. Nah, Mama udah jarang kali nggak pernah lagi nonton TV sama kami. Nih kawan-kawan kami tuh nonton TV sama mamanya. Nah, pulang pergi dia diantar sama mamanya. Karena dia kelas 1 kan gitu kan. Kebetulan waktu itu sekolah dekat. Sekitar 500 meter dari rumah. Jadi biarlah dia jalan, pulang sendiri, pergi sendiri, diantarnya seminggu, diantarlah seminggu mati Siska. Siska pun dulu sekolah kayak gitu, jauh lagi. 1,5 kilo jaraknya, 2 kilo apa 1,5 kilo jaraknya waktu Siska sekolah SD. Mama Siska cuma ngantar Siska sekali aja. Abis tuh hari kedua Siska udah tahu jalan pulang, Siska pulang sendiri. Jadi Siska pikiran Siska kayak gitu juga. Ya pulanglah sendiri. 500 meternya jalan itu. Nah, dalam hati Siska kan. Bukannya jauh-jauh kali. Tapi itulah, kayak gitu anak Siska ngomong. Kelas 1 SD itu dia ngomong kayak gitu. Jadi udahlah Mama, nanti belum lagi kawan-kawan Mama datang. Udah Mama cerita sama kawan-kawan Mama. Kapan Mama cerita sama kami? Kawan kakak di sekolah kayak gini, guru kakak di sekolah kayak gitu. Terdiam Siska, pandang-pandangan Siska sama ayahnya. Siska mikir gini, ya Allah Tuhan, aku dulu waktu kecil nggak ada kita berani cakap sama orang tua kayak gitu ya kan. Mama Siska dulu jahit dari pagi pulang mau maghrib baru pulang ke rumah. Pagi pergi mau maghrib baru pulang. Jadi sekolah ngurus diri sendiri, mau makan sendiri, bahkan rumah tuh kita kerjai, nyuci piring, baju enggak lah ya, waktu kelas 1 SD kami nyuci baju kelas 3 SD, ngepel, bersih rumah, cuci piring, melalak, mana ada kita, paling pulang Mama siap maghrib tuh ngaji Al-Quran tuh di rumah, karena ada adik Mama yang ngajar ngaji di rumah. Habis tuh kerjai PR. Habis tuh Mama kami sempat nanya PR mana, buka PR, buka buku apa pelajaran tadi ya, pelajaran besok siapkan. Malam ketemunya. Malam itu semua ditanya. Jadi Siska pandang-pandangan sama suami, oh ya udahlah, nggak jadilah buka cabang itu tadi, nggak jadi buka toko itu. Karena apa? Egois sekali kita. Uang dikejar mati-matian kali, kalau anak nggak dapat kasih sayang, ada ruang hampa, ada ruang kosong dalam hatinya. Persis seperti kejadian yang dialami kawan Siska ini tadi. Jadi waktu Siska punya anak kayak gitu kan, kayak sadar, oh iya juga, kalau udah kita sibuk kerja, kadang sholat pun mau cepat aja, amalan tak terbuat-buat. Tapi kalau kawan datang, selalu awak bercerita sama kawan tadi, kok sholat amalan tadi mau cepat 5 menit selesai, sholat sama doa selesai. Sampai akhirnya ditakdirkan Allah 2019, akhir 2019 tuh, karena Siska tengok, oh ini kayaknya udah sepi kali, jualan online udah mulai merebak, itu omset udah mulai turun kan, Siska toko baju kan. Udah gitu kena lagi orang banyak dirumahkan, sementara karyawan-karyawan banyak orang pabrik, udah gitu banyak yang pegawai-pegawai negeri ini udah nggak dapat uang masuk, apalah segala macam. Jokowi periode pertama itu kacau kali tuh.
nggak bisa ini lagi, nggak konsumtif lagi lah orang itu beli-beli sama Siska kan, gitulah singkat ceritanya. Udah gitu itulah akhir cerita kakak itu tadi. Iyalah ya, apalah yang harus kakak buat ya sis ya, lanjutkan aja hidup ke depannya. Sekarang ya banyak-banyak dekatkan diri sama Allah lah, apalagi di usia udah 50 ya, kepala 50 tahun ke atas kayak kita. Aduh bentar lagi oke lah anak yang semata wayang kayak gitu ya, harus pendekatan pelan-pelan lah, minta maaf dulu. Udah minta maaf ya udah yakinkanlah oke setiap orang punya kesilapan, anggaplah kita silap jadi orang tua, anggaplah. Tapi jangan sombongkan diri kita di hadapan anak itu bahwasanya kita maunya dia hidup nyaman, maunya hidup dia sukses, karena kenyamanan dan kesuksesan itu rupanya nggak bisa dibeli dengan uang. Kenyamanan dan kesuksesan itu tadi tergantung kayak mana kita membawakan diri ke anak-anak itu, dan menunjukkan kayak mana seharusnya fungsi kita, tempatkan fungsi kita pada tempatnya. Makanya kan Siska nggak pernah nyesal waktu Siska pindah ke Jambi, karena Siska mikir gini, oke kita lagi nggak hoki sekarang ini di baju, nggak toko lagi nggak berjalan lancar. Terus Siska mikir oh ya udah kita balik ke Jambi, kita pikirkan bisnis yang lain. Tapi anak-anak tetap nomor satu. Suami Siska pun kayak gitu, apapun yang mau Siska buat, Siska mau kerja, Siska mau jual, pokoknya anak nomor satu gitu. Nah waktu pas Siska toko baju, suami Siska kan di rumah, suami Siska yang ngajari anak baca, anak sholat, menghafal bacaan sholat, itu suami semua. Maka kalau Siska sibuk di luar, ayahnya waktu pas di Jambi kebalikan, ayahnya sibuk di luar, Siska lah di rumah. Pokoknya kami suami istri harus kompak, dan suami istri tetap harus belajar loh. Jangan kita pikir kita siap sekolah selesai belajar kita, enggak selesai kita belajarnya. Enggak, apalagi kayak kita berumah tangga terus ilmu nggak cukup banyak gitu kan. Terus kalau kita nggak belajar, kayak mana kita mau menjalankan kehidupan rumah tangga itu dari pagi sampai malam? Kita harus apa aja, apalagi plus kita punya anak, terus kita harus kayak mana saat punya anak? Nggak bisa berhenti belajar, harus tetap belajar. Makanya kalau nggak suami istri nih nggak kuat-kuat belajar, apalagi belajar agama gitu kan, apa-apa yang harus kita lakukan gitu, apa-apa kewajiban orang tua gitu kan, kalau kita nggak pelajaran itu, aduh rasanya sulit kali melewatkan dari pagi hingga ke malam. Pernah terbesit dalam hati saya, iya Allah memang enak tak usah kawin, dalam hati saya memang enak hidup sendiri dalam hati saya. Karena kita bayangin waktu gadis dulu, waktu itu cuma punya kita mau kemana, kita mau kerja, kita mau makan apa tuh terserah kita kan. Tapi saat kita udah memutuskan berumah tangga, ya Allah banyak kali yang dipelajari, banyak kali yang harus dipelajari. Mulai dari belajar menjadi seorang istri yang baik, mulai lagi belajar menjadi menantu, mulai lagi belajar menjadi ipar. Kalau dulu yang ada di otak Siska, gimana caranya aku jadi anak yang baik, cucu yang baik, kakak yang baik, adik yang baik, sepupu yang baik, kawan yang baik. Itu aja di kepala Siska waktu itu. Udah nikah, ya tambahlah lagi jadi istri yang baik, menantu yang baik, ipar yang baik. Bibi kan kita otomatis punya keponaan kan, bibi yang baik satu lagi. Iya Allah, tak berhenti macam mana kalau tidak memahami, kalau nggak paham posisi di situasi dan tempat yang tertentu kan, gitu harus belajar. Pertama kali Siska mutusin oke lah fokus aja ngurus anak, karena banyak kejadian, dan syukurnya Siska banyak kawan kan. Semua teman Siska bilang yang penting anak sis, tugas perempuan di dalam Islam mendidik anak.
mengurus anak, bukan cari uang, kata kawan Siska. Siska ngaji kan, bukan, nggak kerja kita cari uang itu sis. Bersyukur kita, merasa cukup kita dengan uang dan rezeki yang udah dikasih suami kita dari hasil kerjanya, cukup-cukupkan itu. Karena kalau kita nggak bersyukur dan nggak mau merasa cukup, ya kurang terus, nggak akan cukup-cukup katanya. Sementara kita bantu nih suami kita cari uang, apa bertambah lebih, apa udah benar perputaran rumah tangga itu tadi, roda rumah tangga itu tadi. Apa kita nggak menghilangkan fungsi, apa kita nggak menghilangkan tanggung jawab kita yang lain gitu, sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu gitu. Syukurnya Siska berada di lingkungan-lingkungan orang-orang yang mau ngasih tahu, jangan utamakan anak, utamakan suami. Kalau memang suami redo kita bantu dia cari uang atau cari membantu perekonomian, baru. Nah Siska rasa itulah dia ya yang Siska cerita. Karena buat teman-teman Siska yang sibuk-sibuk itu tadi, sibuk nggak apa-apa sibuk, karena suami kita redo kan, kita pun bantu perekonomian. Nah tapi anak-anak nomor satu. Jangan sampai kejadiannya kayak kakak ini tadi, anaknya udah kayak nggak butuh dia lagi, dan dia kayak ngerasa, ya Allah Tuhan, aku berjuang sakit loh di Malaysia itu merintis bisnis dengan segala terpaan cobaan, dengan segala daya upaya yang bukan mudah, susah guys. Jadi dia mikir, ya Allah, sekian tahun aku perjuangkan untuk kehidupan anak aku ke depannya, tapi aku cuma dapat ini. Bilang makasih pun nggak anaknya. Karena apa? Karena anaknya masih merasa ada hutang orang tuanya yang tak terbayar dan nggak bisa dibayar dengan uang. Ya, semoga cerita ini bermanfaat ya buat teman-teman Siska yang sibuk di luar sana, buat keluarga-keluarga, family yang baru hijrah sama Siska juga masih belajar terus ya. Cuman dari cerita-cerita ini mungkin bisa jadi inspirasi dan tentunya bermanfaat untuk diri Siska sendiri gitu kan, supaya kita bisa menata kehidupan kita lebih baik lagi. Gimana yang Allah redho, gimana sih yang Allah suka, gimana yang Allah mau. Nah kembali lagi ke sana ya. Oke, sekian dulu lah ya cerita yang dari kakak itu tadi. Situlah Siska cuma bisa waktu itu kasih solusi, jalani hidup dengan baik, dekatkan diri kepada Allah, tetap minta maaf dulu kepada anak, baru minta ampun lah kepada Allah. Mungkin waktu kita sibuk mencari dunia ini kita lupa tugas kita apa, kewajiban kita kepada Allah apa, sebenarnya tujuan kita tadi itu kerja apa, karena Allah kah, atau karena anak, atau karena dunia gitu kan. Diluruskan kembali. Siska cuma bisa bilang kayak gitu. Bukan berarti Siska merasa banyak ilmu ya dengan banyak yang nanya. Justru Siska kayak berkaca jadinya, setiap teman-teman Siska yang cerita sama Siska berkaca, ya Allah Tuhan, dia kayak gitu, ya Allah, aku kayak mana ya, dia ngalamin itu, jangan sampai ya Allah aku ngalamin itu juga. Akhirnya kayak Siska belajar secara langsung dari orang-orang yang ada dalam circle kehidupan Siska gitu kan. Nah semoga teman-teman juga kayak gitu, kayak kita nonton drama, baca novel atau apa, kehidupan kayak gitu tuh udah banyak kita baca, tapi kadang-kadang kita nggak bisa narik hikmahnya, nggak bisa menarik apa yang harus kita pelajari dari cerita itu. Semoga teman-teman yang dengar bisa ya menarik sebuah pelajaran dari cerita ini tadi. Oke. Siska mohon maaf dengan keterbatasan kata-kata Siska yang mungkin belum bagus, belum tepat, dan kalaupun ada yang baik semoga menjadi kebaikan untuk kita semua, dan itu semua datangnya dari Allah, bukan karena Siska yang pintar, enggak. Siska cuma pandai bicara, Siska cuma dengar dan Siska ceritain balik, itu aja. Siska juga mungkin belum memahami, tapi Siska coba untuk cerita gitu kan ya.
Jadi kalau ada kesilapan, kesalahan dalam penyampaian Siska tolong dimaafkan. Kalau ada yang tersinggung, Siska nggak niat menyinggung, Siska cuma mau berbagi dalam hal yang positif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.